Itu penyebab kenapa kasusnya Bahar sekarang itu nggak berlanjut. Bukan berarti dari pihak Polres itu tidak melanjutkan ternyata. Awal ketika saya belum dapatkan informasi semacam ini, saya curiga ini jangan-jangan Bahar main belakang di polisian. Sebagai seorang istri, Anda, khusus untuk istrinya Bang Rida, sebagai seorang istri, Anda tidak menjadi palang pintu yang baik. Karena Anda telah menyia-nyiakan banyak orang, bukan hanya menyia-nyiakan suami Anda, tapi menyia-nyiakan seluruh pengorbanan yang terlibat di dalam kasusnya si Bahar, di dalam kasusnya suami panjenengan. Kami sangat menyayangkan sekali. TV Al-Waha Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Masih tetap kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, entah sudah berapa ratus kali saya mendapatkan pertanyaan bagaimana kasus Bahar bin Smith. Ya, memang jagat maya dan jagat Indonesia serta ruang informasi publik khususnya televisi pun diam hari ini, tidak memberitakan tentang kelanjutan kasusnya si Bahar Smith, Bahar Demit yang menganiaya seorang anggota Banser bernama Muhammad Rida di Tangerang, di mana kita sudah sama-sama melihat bagaimana kekejaman si Bahar Smith itu melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota Banser yang dia kira sebagai seorang anggota PWI. Kemudian dia tidak mengakuinya. Ternyata setelah melalui penyidikan ditetapkan Bahar Smith sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Rida. Namun kemudian si Bahar Smith ini ketakutan, saudara. Takut dipenjara karena dia sudah tidak seperti dahulu lagi. Saya yakin dia khawatir kalau dipenjara nanti dia bakal dikebukin sama orang-orang. Karena kalau dulu dia mengaku cucu Nabi, orang masih percaya. Tapi sekarang orang-orang yang ada di dalam penjara, kalau Bahar Smith akan mengaku sebagai keturunan Nabi, bakal dikebukin sama orang. Sehingga akhirnya dia terpaksa minta maaf dan minta damai, restoratif justice. Dia bacakan dengan nada yang memelas, memohon maaf kepada GP Ansor, kepada Rida selaku korbannya. Artinya ini sudah sangat jelas bahwa Bahar telah melakukan penganiayaan dan sudah sangat bersalah dan sudah semestinya harus di penjara atas kasus penganiayaan tersebut, sedulur TV Allah. Tapi sampai hari ini kasusnya masih tidak jelas mengandang. Nah, apa sebabnya kasus Bahar ini mengambang, sedulur TV Allah? Saya mendapatkan informasi fix A1 dari salah satu tim kuasa hukumnya Rida. Namun sebelum kita bahas, saya informasikan terlebih dahulu, sedulur TV Allah, bagi Anda yang ingin mendapatkan ijazah kerezekian Kiai dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani serta ijazah jaga diri kanuragan dari Gus Abbas Biliasi, Anda bisa mendapatkannya lewat buku ini dan menghubungi nomor telepon 0882214981123. Silahkan Anda hubungi 0882214981123. Ijazah wirid dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk masalah kerezekian. Silahkan Anda yang mau ngomong apapun terserah, yang jelas Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak hanya menulis sebuah tesis tentang batalnya nasib Ba'alwi, batalnya nasib dan nasibnya Ba'alwi, tetapi juga beliau menulis atau memberikan sebuah ijazah amalan doa yang sanadnya bersambung sampai Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Silahkan Anda hubungi nomor 08822 sedulur TV Allah. Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa kasusnya Bahar itu mentok dan ngambang
Jujur saya mendapatkan tugas dari Sekjen PWILS, Gus Ken Pramendya, untuk melakukan podcast bersama tim kuasa hukumnya Bang Rida. Saya kemudian dikasih nomor salah satu tim kuasa hukumnya Mas Rida, anggota Banser yang disiksa oleh si Bahar dan kawan-kawannya. Itu saya dikasih nomornya, kuasa hukumnya sekaligus dikasih nomornya Bang Ridanya. Saya hubungi kemudian Sidru Tipelwah. Saya hubungi salah satu anggota tim kuasa hukumnya bernama Pak Haji Ridwan dari Tangerang, gitu ya. Pak Haji Ridwan ini adalah orang yang mengurusi kasusnya Bang Rida dari mulai Mas Rida ini tepar, tidak sadarkan diri, sampai Rida itu sembuh dan kemudian Bahar mengaku bersalah dan mohon ampun serta bersedia memberikan uang 300 juta kepada keluarga Rida dengan ditambah 1 buah unit sepeda motor gede yang mungkin harganya juga ratusan juta. Taruhlah kalau dikalkulasi bolehlah kita sebut dengan angka nominalnya itu hampir 1,5 miliar siap diberikan oleh Bahar Smith apabila kasusnya itu dihentikan. Artinya apabila Rida memaafkan dan kemudian menarik kembali laporannya terhadap kepolisian, Bahar siap memberikan uang hampir 1,5 miliar. Nah, saya hubungi kemudian Pak Haji Rida ini, Kiai Haji, saya mengundangnya Kiai Haji Rida, Kiai Haji Ridwan. Nah, ketika saya hubungi, beliau siap untuk saya mintai keterangan podcast. Dan beliau kemudian mengasih saya nomornya Bang Rida. Jadi nomornya Bang Rida itu saya dikasih sama Haji Ridwan ini. Nah, saya hubungilah Mas Rida, saya hubungi untuk podcast kita di TV Al-Waha. Begitu saya hubungi dengan WA, saya telepon gak diangkat, begitu di WA, jawab. Ternyata jawabannya seperti ini nih. Artinya tidak sanggup, tidak mau diajak podcast di TV Al-Waha, TV Al-Waha. Nah, dari jawaban saudara Rida itu, jawabannya langsung saya teruskan kepada salah satu kuasa hukumnya, kepada Pak Haji Ridwan ini, bahwa jawabannya beliau tidak sanggup. Ini seperti ini jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, nggak bisa Pak, tidak ada konfirmasi sebelumnya, jadi nggak mau diajak podcast. Nah, jawaban dari Mas Rida ini saya lanjutkan kepada kuasa hukumnya, yaitu Haji Ridwan. Begitu saya teruskan, apa jawabnya Haji Ridwan? Wah, keren ini jawabannya. Kaget saya membaca jawaban dari Pak Haji Ridwan ini, Kiai Haji Ridwan ini. Begitu saya teruskan, jawabannya begini nih, istrinya si Rida mah orang gila Kang. Saya kaget ini, maksudnya gimana ini? Nah, tulis maksudnya apa ini, istrinya orang gila itu gimana? Apakah dia pengennya nerima 300 juta? Nah, akhirnya dijelaskan sama Pak Kiai Haji Ridwan ini. Begini, awalnya dia minta 2M ke tersangka. Jadi istrinya si Rida, istrinya Bang Rida ini awalnya minta 2M kepada tersangka, yaitu Rizik Syihab. Ya, jadi siap, kita akan cabut laporannya asalkan Rizik mau memberi 2M. Kayak gitu kan. Lah Rizik belum mengiyakan, baru sanggup memberikan uang 300 juta berikut 1 sepeda motor gede. Jadi permintaan istrinya Bang Rida itu mintanya 2 miliar kalau mau restoratif justice. Baharnya siap memberikan 300 juta. Lah itu belum deal, belum diterima kan. Akhirnya tim kuasa hukumnya tetap tidak mau menerima dan tetap mengajukan prosesnya dilanjut ke Polres. Akhirnya tim kuasa hukum itu membuat surat penolakan restoratif justice yang dibuat oleh si Bahar, dibawalah ke Polres Tangerang ya. Masuklah surat
penolakan restoratif justice. Nah, setelah masuknya, artinya kan kasus akan terus berlanjut, gitu ya, akan terus berlanjut. Ini harus berlanjut karena restoratif justice-nya ditolak oleh Rida dan tim kuasa hukumnya. Bahar harus masuk penjara. Ini sudah the klimaks, sudah di sini sudah klimaks, udah mau masuk penjara si Baharnya dipastikan masuk penjara ini. Dengan adanya penolakan restoratif justice itu dipastikan itu si Bahar bakal dekem di penjara. Nah, ternyata setelah surat itu masuk ke Polres, kemudian istrinya Bang Rida ini rapat lagi dengan tim kuasa hukum. Nah, awalnya dia minta 2M ke tersangka. Terakhir rapat dengan saya, dia minta 4M untuk damai. Jadi permintaannya naik. Mungkin ya nggak tahu bagaimana pertimbangan istrinya Bang Rida yang tadinya minta 2M, Baharnya sanggup 300, berikut 1 motor, naik lagi. Rapat dengan tim kuasa hukumnya naik lagi jadi 4M. Nah, setelah kasusnya Rida selesai, beliau bilang ini ya tulisannya, setelah kasus Rida beres, dia udah bilang ke kita semua bahwa mereka mau cerai, Kang. Waduh, saya kaget lagi. Wah, kacau ini. Nah, kemudian saya telepon. Akhirnya saya telepon beliau Pak Haji Ridwannya. Kita ngobrol bahwa Pak Haji Ridwan itu sebagai tim kuasa hukumnya itu menjelaskan. Jadi ternyata istrinya Rida itu main belakang. Jadi kalau Bang Rida dan tim kuasa hukumnya akan tetap lanjut. Jadi untuk memastikan bahwa kasusnya itu berjalan dan Bahar itu harus masuk penjara. Tapi ternyata istrinya Rida ini main belakang. Menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Haji Ridwan ini, bahwa istrinya Bang Rida ini kemudian hubungan sama Bahar di belakang. Pinjam duit, saudara. Pinjam duit berapa jumlahnya? Pinjam duitnya 10 juta. Saya bilang, aduh, ini kacau ini. Ini sudah jelas ini kena jebakan. Ya si Bahar langsung ngasih 10 juta, plek. Kayak gitu. Sehingga akhirnya saya tanyakan gimana kasusnya kemudian. Yang ngambang, Kang. Nah, ada WA-nya ini nih. Pada akhirnya ngambang, Kang. Nah, akhirnya menyimpulkan Pak Haji Ridwannya itu menyimpulkan, intinya saya tidak mau damai dengan Bahar, ya kan? Tapi kalau sampai dia damai di belakang saya mau minta ganti rugi seluruh tenaga dan waktu saya ngurus perkara dia dari awal Rida tepar sampai sekarang. Nah, jadi untuk istrinya Bang Rida, Anda telah melecehkan perjuangan suami. Bang Rida yang telah berjuang sampai berdarah-darah. Tim kuasa hukumnya yang berjuang juga berdarah-darah. Sampai kemudian si Bahar ditetapkan sebagai tersangka. Ternyata Anda main belakang sebagai seorang wanita dengan nilai nominal pinjam duit kepada si Bahar 10 juta, itu namanya pelecehan. Dan Anda sebagai seorang istri anggota Banser tidak setia karena kemudian minta cerai. Dan Anda telah menghancurkan perjuangan teman-teman Banser dan perjuangan tim kuasa hukumnya. Bahkan sekaligus Anda juga telah menyia-nyiakan, telah merendahkan perjuangan teman-teman Banser Kota Tangerang. Karena apa? Ratusan Banser berdemo mendesak Polres untuk segera mengusut tuntas dan menjebloskan Bahar ke dalam penjara. Tapi nyatanya sampean cukup pinjam uang 10 juta dan akhirnya kasusnya ngambang. Ya pantesan si Bahar kemudian berani keluar-keluar lagi karena dia telah memegang kartu asnya. Ya, kayak begitu. Itu penyebab kenapa kasusnya Bahar sekarang itu nggak berlanjut. Bukan berarti dari pihak Polres itu tidak melanjutkan ternyata. Awal ketika saya belum dapatkan informasi semacam ini, saya curiga ini jangan-jangan Bahar main belakang di polisian.
Karena sudah jadi tersangka dan restoratif justice sudah ditolak, kok belum ada tindak lanjut penangkapannya. Ternyata istrinya Bang Rida itu main belakang, pinjam duit 10 juta, saudara. Masya Allah. Sebagai seorang istri, Anda bukan istri pejuang. Dan kalau boleh dikisahkan kepada kisahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat mendatangi Nabi Ismail sebelum dikorbankan sebagai korban, pada saat Nabi Ismail sudah dewasa, Nabi Ibrahim itu datang ke rumahnya dan Nabi Ismail tidak ada. Tanya kepada istrinya, ternyata istrinya banyak mengeluh. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan pesan, sampaikan pesan saya kepada Ismail, gantilah palang pintunya. Ternyata kalimat palang pintu Nabi Ibrahim itu dimaknai oleh Nabi Ismail sebagai gantilah istrimu. Sebagai seorang istri, Anda, khusus untuk istrinya Bang Rida, sebagai seorang istri, Anda tidak menjadi palang pintu yang baik. Karena Anda telah menyia-nyiakan banyak orang. Bukan hanya menyia-nyiakan suami Anda, tapi menyia-nyiakan seluruh pengorbanan yang terlibat di dalam kasusnya si Bahar, di dalam kasusnya suami panjenengan. Kami sangat menyayangkan sekali. Jadi begitu sedulur TV Al-Wahha informasinya, kenapa Bahar itu kasusnya hari ini ngambang, tidak ada kabarnya sama sekali, dan kemudian Bahar berani koar-koar lagi sampai dia berani kemudian menggoblok-goblokkan Presiden Prabowo. Begitu informasinya sedulur TV Al-Wahha, saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.